semua, kembali lagi di Berkat Talks. Barengan sama aku Lintang, aku Hasna, dan aku Cahaya. Dan kali ini kami mau membahas tentang film as the medium of empowerment. Kalian familiar gak sih sama yang disebut pop culture? Nah, kalau kalian anaknya culture abis nih, pasti udah gak asing lah sama yang berbau budaya-budaya populer kayak lagu, film, atau trend fashion. Tapi aku masih belum tahu tuh apa sih arti pop culture, Chay? Jadi, pop culture ini tuh nunjukin adanya sebuah praktik yang dilakukan oleh banyak orang, mulai dari tren atau bahkan sebagai sarana buat mengekspresikan diri ke lingkungan sosial yang bisa menarik jangkauan secara luas. Pop culture sendiri bentuknya macam-macam nih. Ada musik, acara TV, film, literasi, fashion, bahkan hal-hal yang sehari-hari seperti bahasa gaul juga masuk nih ke pop culture. Tapi kalau mau ngomongin pop culture yang seluas itu jangkauannya, kayaknya nggak mungkin deh kalau selesai dalam sehari ini. Jadi kali ini kita bakal fokusin aja ke pembahasan soal film. Bener banget Chay, tapi kalian tahu gak sih sebenarnya tren genre yang lagi jalan di rentang waktu tertentu itu bisa secara gak langsung ngasih tahu kita kondisi atau hal yang terjadi di negara itu. Menarik banget, apa aja tuh contohnya? Nah contohnya nih kayak di Indonesia waktu era Soekarno, ketika Indonesia baru merdeka. Film-film yang muncul pada waktu-waktu itu kebanyakan tentang perjuangan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada rakyat Indonesia. Nah langsung aja nih loncat ke tahun era 2000-an yang mulai banyak film yang bernuansa religius dan tren film yang waktu itu hadir untuk mengatasi tingginya angka kriminalitas yang sedang terjadi di Indonesia. Selain sebatas jadi hiburan, film juga berfungsi dalam membentuk, mereproduksi norma, nilai, identitas, bahkan persepsi sosial dalam masyarakat. Kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa ada persepsi sosial kalau yang biasanya melakukan first move dalam memulai suatu hubungan asmara itu tuh laki-laki, bukannya perempuan? Itu bukannya bare minimum ya? If he want, he would gak sih? Nah mirip-mirip kayak gitu tuh. Sebenarnya secara nggak sadar film anak-anak yang kalian tonton dulu bikin kalian meneguhkan ideologi atau pandangan tersebut. Kayak film Disney yang seringkali ngepotret si putri menunggu pangeran berkuda untuk menolongnya. Film juga mengajarkan kepada kita soal identitas sosial terkait gender, etnisitas, agama, nasionalisme yang gak jarang justru secara nggak langsung ngasih tahu kita soal rasisme. Tapi meskipun begitu, film juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran sosial yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis. Sumpah aku ngerasa kalau nonton film tuh kayak ya udah nonton film aja, ternyata sekompleks itu ya. Nah ada lagi nih isu terkait kesan gender yang pastinya udah nggak asing lagi keluar masuk telinga kita. Nah disinilah film hadir sebagai salah satu cara yang efektif untuk dilakukan. Kok bisa gitu ya, Chay? Soalnya film mudah untuk diakses dan dikonsumsi secara massal. Film juga disajikan dalam bentuk yang menarik, tidak hanya dari segi audio tapi juga dari segi visualnya. Selain itu, film dapat dengan mudah membantu membentuk opini publik. Film menjadi medium penting untuk mendekonstruksi makna gender melalui media ketika film dimanfaatkan sesuai fungsinya. Untuk membentuk pemikiran kritis, maka film akan mampu memperluas kesadaran, memberantas kriminalitas, diskriminasi sekaligus mendorong terjadinya perubahan sosial. Sumpah, tapi kan dari tadi kita udah ngomongin gimana film bisa memengaruhi cara kita melihat dunia, termasuk soal gender, kekuasaan, dan budaya. Kasih contoh dong biar kita lebih paham lagi. Oke, mungkin sekarang kita bakalan bahas satu film Indonesia yang secara langsung dan berani untuk mengangkat isu panas itu kali ya. Kayak film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Waduh, udah serem gitu ya. Jadi, film itu menceritakan kisah tentang seorang janda muda di pedalaman Sumba yang rumahnya dirampok oleh sekelompok pria. Mereka nggak hanya ngambil hartanya, mereka juga menyerang secara fisik dan seksual. Tapi Marlina nggak tinggal diam, ia membunuh sang pemimpin kelompok itu dan membawa kepalanya dalam perjalanan panjang mencari keadilan. Nah, sekarang kita coba ngulik film ini dalam sudut pandang media kultural statis ala-ala anak ilmu komunikasi gitu yuk.
Kebanyakan film menempatkan perempuan sebagai korban yang pasif. Mereka menderita, menangis, dan menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan. Tetapi Marlina ini berbeda teman-teman. Ia tidak menunggu, bahkan melawan. Ketika ia memenggal kepala si perampok, itu adalah simbol perlawanan terhadap kekerasan yang telah berlangsung turun-menurun. Film ini tidak menampilkan adegan pemerkosaan secara eksplisit. Mauli Surya memilih untuk tidak mengeksploitasi tubuh perempuan di layar, tapi justru memperlihatkan dampak psikologis dan emosionalnya. Marlina mengajak kita untuk memahami bahwa trauma perempuan tidak harus ditunjukkan melewati luka fisik, tetapi lewat sorot mata, lewat tubuh yang kaku, dan lewat keheningan yang panjang. Dalam perjalanannya, Marlina malah dituduh dan dipersulit oleh sistem. Polisi bersikap dingin dan masyarakat malah nyalahin dia. Ini menunjukkan bagaimana budaya patriarki masih kuat. Bukan cuma dari laki-lakinya, tapi juga dari sistem sosial dan hukum yang ada. Film ini mengkritik gimana adat, budaya, bahkan agama kadang jadi alat untuk membungkam perempuan. Dan lewat Marlina, kritik itu disampaikan lewat cerita yang kerasa nyata banget. Nah, kalau dilihat dari 3 poin itu, berarti film bisa jadi media perlawan juga nggak sih? Yes, bener banget. Dalam teori cultural studies, Gramsci menyebut istilah kontra-hegemoni, yaitu bentuk perlawanan terhadap nilai dominan yang tertindas. Marlina adalah simbol dari perlawanan itu. Ia melawan struktur patriarki yang selama ini mendefinisikan perempuan sebagai lemah, sebagai makhluk yang harus diam, tunduk, dan tidak boleh marah. Film ini secara praktis bisa jadi alat edukasi, menantang norma, dan menyuarakan realitas banyak perempuan di Indonesia, terutama yang hidup dalam sistem adat yang maskulin dan tertutup. Marlina si pembunuh 4 babak bukan hanya sekedar film seni biasa, tapi juga sebagai media perlawanan. Film ini menunjukkan kepada kita bahwa budaya populer tidak hanya netral, tapi bisa juga dipakai untuk membungkam sekaligus untuk bersuara. Jadi, masih percaya film cuma buat hiburan?